بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyati Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempat yang belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-54. Di pertemuan yang ke-54 ini kita akan bahas tentang isim-isim mansub yang berikutnya yaitu maf'ul mutlak ya. Mansubatul asma'i, isim-isim mansub itu ada 12. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat ya, yaitu al-maf'ulu al-mutlaqu ya. Maf'ul mutlak. Apa sih maf'ul mutlak itu dalam ilmu nahwu? Kita simak sampai selesai ya pembahasannya. Al-maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu adalah al-maf'ulul mutlaqu ismun yuzkaru ta'kidan lil fi'li. Jadi maf'ul mutlak adalah sebuah kata benda yang disebutkan untuk memperkuat kata kerja. Jadi memperkuat makna kata kerja. Li ta'kida lil fi'l. Ta'kidan lil fi'li. Au bayanan li adadihi. Atau untuk menunjukkan jumlahnya. Ya. Au bayanan li nau'ihi. Atau menunjukkan penjelasan jenisnya. Ya. Jumlahnya atau jenisnya. Ya. Kita berikan contoh dulu. Ya. Agar mudah kita pahami. Mislu contoh yang pertama. Darabtu darban. Saya benar-benar sudah memukulnya ya. Jadi ini penguatan arti dorban ini untuk menguatkan arti dari dorobtu ya. Saya sudah memukulnya, dorban benar-benar sudah memukulnya. Ini penguatan arti. Jadi dia tidak diterjemahkan dorban lagi ya. Tapi dia ini sebagai pelengkap ya, sebagai penguat arti dari kata dorobtu. Nazartu nazran, saya benar-benar melihatnya ya. Nazartu nazran ya. Jadi nazran ini memperkuat makna dari nazartu ya. Memperkuat uh, memperkuat kata kerja ya. Kemudian contoh yang ketiga, akaltu aklan ya. Saya benar-benar sudah makan ya. Jadi maf'ul mutlak itu dia menggunakan masdar ya. Ini ya, dorban. Dorabtu dorban. Nazartu nazran. Akaltu aklan ya. Jadi dia untuk menguatkan arti kata kerja itu ya, menguatkan arti kata kerja itu namanya maf'ul mutlak. Dia menggunakan masdar ya untuk memperkuat arti kata kerja atau untuk menjelaskan tentang jumlahnya atau menjelaskan tentang jenisnya ya. Nanti kita uh, jelaskan ini di slide berikutnya. Maf'ul mutlak itu dia dibagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama, lita'kidil fi'li, untuk mempertegas arti dari kata kerja ya. Nanti kita akan berikan contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah li'adadihi, untuk mempertegas jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah linau'ihi, untuk mempertegas jenisnya. Kita berikan contoh satu persatu. Contoh di sini perhatikan, darabtu darban. Saya benar-benar memukulnya. Jadi dorban ini untuk menguatkan arti dorobtu ya, bahwa dia benar-benar sudah pukul ya. Bahwa saya benar-benar sudah memukulnya ya. Akal tu aklan. Saya sudah benar-benar sudah makan ya. Jadi dia untuk mempertegas makna dari kata kerja itu. Jadi aklan ini datang dalam bentuk masdar ya, untuk memperkuat arti kata kerja. Lita'kidil fi'li. Nah, ini dinamakan al-maf'ul mutlak ya. Al-maf'ul mutlak. Kemudian yang kedua adalah li'adadihi, untuk mempertegas jumlahnya. Kita berikan contoh. Darabtu darbatan.
Darabtu darbatan. Saya sudah memukulnya satu kali pukulan, darbatan. Ya. Jadi misalkan dalam persidangan, maka dia menggunakan kalimat yang seperti ini. Apakah dipukul berapa kali? Ya, maka dia menggunakan kalimat yang seperti ini. Sehingga memberi penjelasan dengan sebenar-benarnya. Ya, darabtu darbatan. Saya hanya pukul satu kali saja. Ya, darabtu darbatan. Jadi dia benar-benar pukul tapi sekali saja. Ya. Dan akal tu aklatan. Saya sudah makan satu kali. Ya, saya sudah makan satu kali saja. Jadi uh, darbatan ini dia sebagai maf'ul mutlak, ya, ditinjau dari untuk li adadihi, untuk jumlahnya, ya, aklatan. Jadi dia menggunakan wazan fa'alatan. Jadi semua sama, ya, darbatan, aklatan. Jadi dia menggunakan wazan fa'alatan. Untuk li adadihi ini, untuk li adadihi maf'ul mutlak, untuk jenisnya apa, jumlahnya dia menggunakan wazan fa'alatan, ya. Kalau untuk li ta'kidil fi'l, kalau untuk mempertegas artinya dia hanya menggunakan masdar, ya, masdar. Dorban, aklan, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian yang ketiga adalah li nau'ihi, untuk mempertegas jenisnya. Berikan contoh, darabtu dorban syadida. Saya benar-benar memukulnya dengan pukulan yang keras, ya. Jadi didatangkan dorban ini sebagai masdar dan dia sebagai maf'ulul mutlak. Ketika masdar ini didatangkan setelahnya sifat, ya, syadidan, didatangkan sifat, maka dia menjadi linauihi, untuk jenisnya. Jadi jenis pukulannya itu keras, ya. Darabtu darban syadidan. Kalau yang ini darabtu darbatan, saya hanya pukul sekali. Tapi kalau dia katakan darabtu darban syadidan, berarti dia benar-benar pukul dengan pukulan yang keras, ya. Darabtu darban syadidan. Maka ketika setelah masdar didatangkan sifat, ya, syadidan, maka ini menjadi linauihi, maka menjadi ini mempertegas jenisnya, pukulannya itu seperti apa, ringan atau keras, ya. Jadi dia mempertegas makna dari darabtu ini, dia pukul dengan pukulan yang keras. Kemudian contoh berikutnya adalah akal tu aklan kathiran, ya. Akal tu, yakni aklan ini sebagai maf'ul mutlak. Ini datangkan sifat setelahnya kathiran, bahwa dia benar-benar makan banyak sekali, ya. Akal tu aklan kathiran, ya. Akal tu aklan kathiran. Jadi kalau dia hanya dalam bentuk masdar saja, maka dia untuk mempertegas kata kerja doroba. Dorob tu dorban, benar-benar saya sudah pukul dia. Tapi kalau untuk jumlah pukulannya berapa kali, maka dia menggunakan wazan fa'alatan. Darabtu dorban, darabtu dorbatan. Saya sudah memukulnya sekali pukulan, ya. Akan tetapi kalau dipukul dengan banyak kali, dengan pukulan yang keras, maka didatangkan sifatnya untuk menunjukkan jenis fiilnya itu seperti apa, ya. Darabtu dorban syadidan. Saya pukul dengan pukulan yang keras, ya. Dengan pukulan yang keras. Akal tu aklan, saya sudah makan, ya. Saya benar-benar sudah makan. Akal tu aklatan, saya hanya makan sekali saja, ya. Akal tu aklatan. Tapi kalau ditambahkan sifat, maka menjadi linauihi, jenisnya. Akal tu aklan kasiran, saya benar-benar makan banyak sekali, ya. Bisa dipahami, ya. Ini untuk maf'ul mutlak itu adalah li ta'kidil fi'l, untuk mempertegas arti kata kerja, untuk menyebutkan jumlahnya atau untuk menyebutkan jenisnya, ya. Bisa dipahami, ya. Ya, masdar, ya. Jadi masdar itu asal kata. Jadi kata kerja yang dibendahkan itu namanya masdar. Ya, namanya lafziyun secara lafaz, ya. Nanti kita akan berikan contohnya apa maksudnya lafziyun itu. Kemudian yang kedua adalah ma'nawiyun, secara makna, ya. Kita berikan contoh, jalastu julusan, ya. Jalastu julusan. Nah, masdar ini namanya masdar lafzi.
Dia diambil dari kata kerja yang sama dari jalastu. Jalastu julusan. Saya benar-benar sudah duduk. Kumtu kiaman, ya. Kiaman ini diambil dari kata qama yakumu, kiam, ya. Jelas saya jelisu julus, ya. Maka masdar ini dinamakan masdar lafzi, ya. Lafaznya diambil dari kata kerjanya. Akan tetapi kalau maknawi berikan contoh di sini, perhatikan, jelas tuh kuudan, ya. Nah, kuudan ini sebagai masdar, tapi dia sebagai masdar maknawi. Kenapa dinamakan maknawi? Secara makna ya sama dengan julus, ya. Tapi dia tidak menggunakan masdar dari kata jalas saya jelisu. Tapi dia menggunakan masdar dari kata kerja yang lain yang sinonim, yang punya arti yang sama. Jelas tuh kuudan. Ini artinya sama. Saya benar-benar sudah duduk. Qumtu wukufan. Ini wukuf sama dengan artinya qiyam, berdiri. Qu'ud sama dengan julus artinya, ya. Maka dia kalau didatangkan masdarnya tidak sesuai dengan tidak sama dengan kata kerjanya, maka dinamakan sebagai masdar ma'nawi. Akan tetapi kalau kata kerjanya bersamaan dengan masdarnya dari kata yang sama, maka dikatakan masdar lafzi, ya. Maka dikatakan masdar lafzi. Bisa dipahami nih, ya. Berikutnya ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar, ya. Ini harus dipahami. Jadi maf'ul mutlak selalu menggunakan apa? Masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Jadi masdar itu tergantung kedudukannya dalam kalimat, ya. Tapi kalau kita sebutkan maf'ul mutlak berarti dia menggunakan masdar. Tetapi kalau penggunaan masdar tidak hanya untuk maf'ul mutlak saja, tapi bisa digunakan untuk yang lain, ya. Kemudian maf'ul mutlak harus selalu mansub. Jadi maf'ul mutlak itu selalu mansub. Mansub itu barisnya fathah atau fathatain, itu namanya mansub. Sedangkan masdar tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia jadi mubtada berarti dia marfu, barisnya dhammah. Tapi kalau maf'ulun mutlak selalu mansub, selalu barisnya fathah, ya. Jelas tuh julusan, ya. Saya benar-benar duduk. Dorob tuh dorban. Nah, dorban ini namanya maf'ul mutlak. Julusan, ya, jelas tuh julusan. Saya sudah benar-benar duduk, ya, julusan namanya maf'ul mutlak, selalu mansub. Kemudian jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti ditambah dengan sifat, ya, seperti tadi darabtu dorban, yaitu sebagai penguat arti, saya benar-benar memukulnya, maka kemudian didatangkan sifatnya syadidan dengan pukulan yang keras atau diidofakan atau disandarkan kepada kata yang lain, maka akan berubah menjadi linauihi, maka ini akan berubah menjadi jenisnya, ya. Jadi jenis pukulannya itu keras, darabtu dorban syadidan atau akal tu aklan kathiran, ya. Akal tu aklan, saya benar-benar sudah makan. Nah, maka didatangkan sifatnya kathiran, maka ini menjadi linawihi untuk jenisnya, ya. Yaitu menjelaskan macamnya atau jenisnya. Bisa dipahami, ya. Kemudian untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, nah untuk membuat maf'ul mutlak untuk jumlahnya, maka samakan saja dengan wazan fa'latan, ya. Darabtu darbatan, saya pukul sekali pukulan. Akaltu aklatan, saya makan sekali makan. Nah, jadi kalau untuk jumlahnya maka menggunakan wazan fa'alatan, ya. Tapi kalau untuk jenisnya, makannya banyak, maka ditambahkan sifat akaltu aklan kasiran atau uh, darabtu darban syadidan. Bisa dipahami, ya. Saya latihan terjemahkan dalam bahasa Arab. Saya paham, betul-betul paham, ya. Jadi kata paham kemudian datangkan masdarnya, ya. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Saya sujud 1 kali sujud. Nah, ini, ya. Berarti ini bentuk jumlahnya, ya, jumlah sujudnya. Saya duduk seperti duduknya ulama, ya. Berarti ini jenisnya, ya. Duduknya ini menunjukkan linauihi, ya, jenisnya, ya.
Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Ini juga linauihi untuk jenisnya. Jenis berdirinya seperti tentara ya. Jenis duduknya seperti ulama ya. Saya sujud sekali sujud. Ini berarti jumlah sujudnya. Berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Ini li ta'kidil fi'il untuk menguatkan kata kerja. Saya paham betul-betul paham. Ini juga untuk menguatkan kata kerja. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian bagi teman-teman yang belum paham silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.